Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kami yang bertema bahan sekolah dan pembelajaran guru. Yang anggotakan 1. Ayudhya Sumartina Ningrum, NIM 51, 2. Ronalia, NIM 61, 3. Dea Fariska Ardiana Mamsudin, NIM 72, 4. Yunisa Eka Saputri, NIM 82, 5. Rizky Muslika Sari, NIM 91, 6. Faridatun Nashiroh, NIM 103. Perubahan sekolah dan pembelajaran guru. Mengubah sekolah menjadi organisasi pembelajaran yang akan membantu siswa memenuhi standar akademik yang tinggi dari semua warga sekolah. Anggota harus memahami kompleksitas perbaikan sekolah dan mengetahui bagaimana perubahan pendidik dapat dikelola. Mereka harus memahami bagaimana menciptakan struktur, proses, dan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran guru. Membuat perubahan kelas dan sekolah. Mengapa perubahan sekolah begitu sulit? 1. Waktu yang tidak cukup pembelajaran guru. 2. Kecepatan yang tidak realistis. 3. Inovasi overload. 4. Kurangnya koherensi. 5. Kurangnya kepemilikan. 6. Struktur sekolah tradisional, norma otonomi. 6. Kurangnya dukungan. 8. Kepemimpinan yang tidak pantas. Menciptakan struktur untuk mendukung pembelajaran guru. 1. Komunitas pembelajaran profesional. Komunitas ini menyediakan struktur bagi rekan kerja untuk bersama mengatasi ketegangan sehari-hari dalam mengajar berkolaborasi dalam isu-isu umum. Guru bertukar ide, berbagi teman, memeriksa pekerjaan siswa, memperdalam pemahaman mereka tentang konten, dan merefleksikan praktik pengajaran mereka untuk mengembangkan peta kurikulum, membuat nilai umum, dan merencana unit inter. 2. Membuat komunitas pembelajaran profesional bekerja. Cara yang dilakukan untuk komunitas pembelajaran profesional bekerja yaitu 1. Mengorganisir tim pembelajaran. 2. Waktu penjadwalan. 3. Memilih fokus. 4. Menyediakan sumber daya. 3. Apakah komunitas pembelajaran profesional membuat perbedaan? Beberapa peneliti telah meneliti efeknya dan hasilnya konsisten mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan pengajaran. Misalnya, Hort and Somers 2008, Lieberman and Miller 2008, Newman, Secado and Wehlech 1995, Stoll and Lewis 2007, Vesio, Ross and Adams 2008. Ketika guru terlibat dalam kerjasama, mereka mengubah praktik mengajar mereka dan siswa belajar lebih banyak. 4. Mempertahankan komunitas pembelajaran profesional. Cara McLaughlin dan Tablet 2006 menggambarkan tantangan dan kesulitan dalam membangun dan mempertahankan komunitas pembelajaran berbasis sekolah. Mereka mengidentifikasi kurangnya kepercayaan, waktu, dan bakat sebagai penyebab biasa. Banyak upaya telah dilakukan selama setengah abad terakhir untuk membuat guru belajar, berbicara satu sama lain, dan bekerja sama. Next. 5. Kelompok teman kritis atau CFGS. CFGS adalah struktur lain untuk memfasilitasi pembelajaran guru dan siswa. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini telah diintegrasikan ke dalam pekerjaan komunitas belajar profesional dan di lain waktu untuk melihat pekerjaan siswa. Dalam situasi lain, kelompok teman kritis beroperasi secara independen dan komunitas belajar profesional formal. Teman yang kritis dapat didefinisikan sebagai orang terpercaya yang mengajukan pertanyaan provokatif, menyediakan data untuk diperiksa melalui lensa lain,
dan menawarkan kritik terhadap pekerjaan seseorang sebagai teman. Mekanisme dasar untuk kelompok teman kritis terdiri dari guru yang bertemu secara teratur dalam kelompok kecil untuk mempresentasikan dan membicarakan tentang pekerjaan mereka dan atau siswa mereka. Dalam kebanyakan kasus, pertemuan kelompok difasilitasi oleh seorang konsultan atau pelatih yang telah dilatih. Next. Strategi untuk meningkatkan pembelajaran guru. 1. Studi buku dan dialog reflektif. Beberapa sekolah dan guru telah menggunakan strategi ini selama bertahun-tahun. Namun penggunaannya telah menjadi lebih luas karena pembelajaran guru paling baik dilakukan ketika dilakukan di sekolah dan di antara rekan kerja. Studi buku dapat bervariasi dalam waktu yang dikhususkan untuk itu dan dapat memiliki berbagai tingkat struktur. Contoh pertanyaan untuk memandu dialog reflektif. Yang pertama, apakah pemikiran pembuka Anda tentang pelajaran ini? Kedua, secara keseluruhan, bagaimana menurut Anda pelajaran itu berjalan? Ketiga, apa yang menurut Anda kuat atau sangat efektif? Keempat, adaptasi atau keputusan dalam penerbangan apa yang Anda lihat? Apakah ada titik di mana Anda pikir bahwa siswa sedang berjuang? Apa yang akan Anda ubah atau sarankan untuk memperkuat pelajaran? Serta apa pemikiran atau komentar terakhir Anda tentang pelajaran tersebut? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan pembelajaran guru yang kedua, yaitu lesson study. Lesson study dijelaskan oleh Danielson tahun 2006 dan Lewis tahun 2002 adalah strategi yang digunakan secara luas oleh guru di Jepang. Ciri dan kekuatan penting dari lesson study adalah bahwa fokus pengamatan dan wacana pasti pada pelajaran, bukan pada guru. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu pengamatan dan pembinaan. Berman dan McLaughlin tahun 1978 dan Fulan dan Pomfret tahun 1977 mencatat bagaimana bantuan di kelas dan guru mengamati satu sama lain memfasilitasi perubahan pendidikan yang efektif. Knight tahun 2007-2009 yang mempelajari pembinaan selama lebih dari 1 dekade mendefinisikan pembinaan sebagai kemitraan antara guru yang terlibat dalam pengamatan teman sebaya dan percakapan. Pengamatan dan pembinaan rekan adalah strategi penting, di mana guru mengamati satu sama lain di kelas, memberikan umpan balik, dan mendiskusikan praktik pengajaran terbaik. Pedoman untuk memberikan umpan balik kepada teman sebaya, yaitu yang pertama, mulailah dengan pertanyaan yang mengundang rekan guru untuk merenungkan pelajaran. Yang kedua, berikan umpan balik yang jujur, baik hangat atau positif dan dingin atau sugestif. Yang ketiga, yaitu spesifik dalam berkomentar dan ikat umpan balik Anda dengan catatan khusus yang telah Anda buat. Yang keempat, yaitu ajukan pertanyaan menyelidik dan periksa pemahaman, jangan langsung mencari solusi. Dan yang terakhir, yaitu peka terhadap kebingungan, stres, atau kebutuhan guru. Selanjutnya, yaitu mengkaji pekerjaan siswa. Guru selalu melihat hasil karya siswanya. Mereka menganalisisnya untuk kesesuaiannya dengan harapan dan untuk menetapkan nilai. Secara tradisional, tindakan ini dilakukan sendiri. Demikian pula, melihat kerja siswa dari pelatihan sama sebagai strategi pembelajaran guru telah ada selama beberapa waktu. Prosedur dan pedoman untuk melihat pekerjaan siswa, yaitu yang pertama, menetapkan agenda, yang kedua, presentasi karya siswa, yang ketiga, refleksi peserta, yang keempat, memberikan umpan balik, yang kelima, refleksi dan reaksi, dan keenam, debrief. 5. Penelitian tindakan. Membantu guru belajar dan memeriksa hubungan antara praktik pengajar dan pembelajaran siswa. Saat ini, ide penelitian tindakan dan guru sebagai peneliti telah mendapatkan popularitas yang cukup luas di seluruh Amerika Utara, Australia, dan Inggris Raya, dan telah dipengaruhi
oleh beragam peneliti seperti Hopkins 1985, Cochrane, Smith, dan Little 1993, dan Zeigner dan Novy 2001. Kedua, Asosiasi Guru, Federasi Guru Amerika, dan Asosiasi Pendidikan Nasional telah merangkul dan menganjurkan penelitian guru sebagai cara untuk meningkatkan pengajaran di kelas. Ada beberapa pendekatan untuk penelitian tindakan dan metode khusus bervariasi dari sekolah ke sekolah. Secara keseluruhan, bagaimanapun, penelitian tindakan terdiri dari penggunaan metode penyelidikan ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang praktik profesional tentang siswa dan pembelajaran mereka. Next. Proses penelitian tindakan. Satu, rencana atau plan. Sebuah proyek penelitian tindakan dimulai dengan perencanaan dan pemilihan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Pertanyaan yang tepat jika dapat dijawab dengan inquiry dan bermaksud untuk mengumpulkan informasi yang valid dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa mengganggu kelas secara signifikan. Next. Dua, tindakan atau acts. Tindakan merupakan penerapan perencanaan tindakan di dalam kegiatan implementasi ini. Maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasa. Tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan teman sejawat. Untuk ini, kekurangan atau kelemahan yang dilakukan guru pelaksana tindakan harus menyikapi secara positif tentang apa yang akan disampaikan oleh teman sejawat demi perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Proses penelitian tindakan. 3. Mengamati atau observe. Mengamati fase ketiga dari studi kelas terdiri dari pengumpulan informasi yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian tindakan. Fase ini mengharuskan peneliti guru untuk mendapatkan kejelasan tentang bagaimana mereka akan mengumpulkan informasi mereka dan metode yang akan mereka gunakan untuk memastikan bahwa informasi tersebut valid dan dapat diandalkan. Peneliti tindakan menggunakan berbagai alat untuk mengumpulkan data, kuesioner, observasi, kelompok fokus, wawancara, dan sampel pekerjaan siswa. Next. Yang keempat yaitu menganalisis atau analisa. Menganalisis sebuah fase penting dalam penelitian kelas adalah untuk mengatur dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Seringkali ini berarti memanipulasi data kuesioner atau hasil penelitian dalam beberapa jenis format tabel. Ini juga bisa berarti meringkas informasi yang dikumpulkan dari wawancara atau observasi dan mengaturnya sehingga masuk akal bagi peneliti, guru, dan orang lain yang mungkin tertarik dengan data. Yang kelima yaitu refleksi, laporkan, perbaikan atau refleksi, reported, dan revisi. Fase terakhir dalam proyek penelitian kelas terdiri dari merefleksiasikan apa arti data, melaporkannya kepada audiens yang relevan jika sesuai, dan mungkin merevisi dan memperluas studi. Hasil penelitian ini bahwa rubrik memiliki pengaruh lebih besar pada penulisan lab siswa daripada instruksi menulis memberikan intisari untuk diskusi yang cukup besar. Penelitian tindakan adalah strategi yang berharga untuk meningkatkan pembelajaran guru dan siswa. Yang keenam yaitu hubungan kerjasama atau network. MC Laughlin dan Talbot 2006 dan Lieberman dan Miller 2008 menyoroti pentingnya partisipasi guru di tempat pengembangan profesional dan kesempatan belajar di luar sekolah. Mereka berpendapat bahwa kursus, lembaga, dan jaringan menyumbangkan sumber daya yang penting
dan unik bagi guru dan pembelajaran mereka. Jaringan telah menjadi strategi utama untuk pembelajaran guru dan kepala sekolah di Ketonago, Tenense. Kepala sekolah menengah dan sekolah menengah berpartisipasi dalam sesi pembelajaran bulanan. Selain itu, pelatih matematika sekolah menengah dan sekolah menengah atas, sekolah menengah koordinasi akses perguruan tinggi, pelatih instruksional sekolah menengah, dan pemimpin literasi semuanya tergabung dalam jaringan pembelajaran. Para pemimpin guru ini bertemu setiap bulan untuk belajar tentang perubahan, pembinaan, protokol, dan praktek terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran. Jaringan guru adalah untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan kolektif di dalam kabupaten dan untuk memfasilitasi berbagai pemecahan masalah di seluruh sekolah. Fulan tahun 2005 telah menjelaskan beberapa manfaat dan potensi kekurangan dari pengembangan kapasitas lateral melalui jaringan. Kapasitas lateral adalah strategi hasil tinggi yang kuat karena mobilisasi komitmen dan ide-ide baru di lapangan. Dia menjelaskan bahwa orang belajar paling baik dari rekan-rekan sesama pelancong yang lebih jauh di jalan. Jika ada kesempatan yang cukup untuk pertukaran yang berkelanjutan dan terarah, dan memotivasi dan kepemilikan di tingkat lokal diperdalam. Unsur utama untuk mempertahankan kemampuan usaha dan keterlibatan. Halaman 18-19. Dia juga memperingatkan bahwa jaringan dapat memiliki kelemahan, yaitu terlalu banyak dari mereka dapat menambah kekacauan alih-alih fokus, dan guru dapat bertukar ide dan pendapat yang tidak berdasar daripada pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.